Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda di jalan datar, gaya yang harus dilawan hanya ada dua, yaitu hambatan gelinding dan hambatan angin. Berbeda bila kita bersepeda di tanjakan, ada penambahan satu gaya lagi yang harus kita hadapi, yaitu gaya gravitasi. Semakin tinggi kemiringan permukaan, gradien tanjakan, semakin besar gaya gravitasi yang bekerja, dan semakin kecil hambatan angin yang harus diatasi. Bila Anda berencana untuk bersepeda melewati jalur yang menanjak, maka harus mempertimbangkan kemampuan fisik dan keunggulan mekanis drivetrain. Apakah fisik dan sepeda bisa menaklukkan tanjakan dengan gradien tertentu? Berikut ini tips menghitung kemampuan fisik dan menghitung keunggulan mekanis drivetrain sepeda untuk berbagai macam gradien tanjakan. Batasan kemampuan fisik. Kemampuan fisik pesepeda memiliki batas tertentu, tidak seperti drivetrain, di mana ketika keunggulan mekanisnya masih di bawah yang dibutuhkan, kita bisa mengganti drivetrain dengan yang memiliki keunggulan mekanis yang tinggi. Ambang batas kemampuan pesepeda biasanya disebut Functional Threshold Power atau FTP. Pesepeda rekreasi, kelompok terbanyak pesepeda di seluruh dunia, memiliki FTP rata-rata 2,5 sampai 3 watt per kilogram. Pesepeda yang terbiasa balapan rata-rata memiliki FTP 3 sampai 3,75 watt per kilogram. Dan atlet profesional rata-rata memiliki FTP 3,75 sampai 4,25 watt per kilogram. Jadi, bila Anda seorang pesepeda rekreasi dengan berat badan 60 kg, maka FTP rata-ratanya adalah 150 watt sampai 180 watt. Mengetahui berapa watt power yang kita miliki harus diukur dengan menggunakan power meter. Tetapi alat ini mahal dan terlalu bervariasi untuk ulasan kali ini. Jadi kita hanya mengasumsikan pesepeda rekreasi memiliki power 100 sampai 150 watt tanpa melihat berat badannya. Variabel berat badan akan diperhitungkan dari data kecepatan. Untuk mengetahui apakah kita mampu melewati tanjakan dengan gradien tertentu, langkah termudah adalah mengetahui kecepatan maksimal yang bisa kita capai untuk gradien tertentu dan berat total tertentu dari pesepeda. Dengan asumsi pesepeda memiliki power 100 watt dan maksimal 150 watt. Dengan menggunakan bikekalkulator.com, saya membuat tabel kecepatan maksimal untuk gradien tanjakan tertentu. Penentuan nilai gradien diambil dari pengelompokan gradien aplikasi Osman. Sedangkan berat total adalah berat badan pesepeda ditambah berat sepeda secara keseluruhan. Dari tabel yang saya buat, untuk pesepeda yang memiliki berat badan 60 kg dan berat total sepeda 15 kg, berat total 75 kg untuk jalan datar atau gradien 0. Bila pesepeda memiliki power 100 watt, kecepatan maksimalnya adalah 24,34 km per jam. Untuk gradien 4, 11,10 km per jam. Dan untuk gradien tertinggi, yaitu 20%, seperti tanjakan Cijengkol Lembang yang lagi viral, kecepatan maksimalnya adalah 2,64 km per jam. Keunggulan mekanis drivetrain. Alat ukur kedua untuk mengetahui kemampuan kita menaklukkan tanjakan adalah keunggulan mekanis drivetrain. Perhitungan yang digunakan adalah kecepatan maksimal untuk kombinasi drivetrain tertentu dengan asumsi cadence 60 rpm dan diameter ban yang digunakan 26 inci. Dari perhitungan kecepatan maksimal untuk kombinasi drivetrain, di mana jumlah gigi crank yang saya gunakan adalah crank terkecil yang diproduksi Shimano, yaitu 22T sampai 38T, dan sprocket terbesar yang diproduksi Shimano, yaitu 32T sampai 51T. Dari tabel ini, kita mendapatkan kombinasi drivetrain terkecil adalah 2251T, memiliki kecepatan maksimal 3,22 km per jam, dan kombinasi drivetrain terbesar
yaitu 38-32T, memiliki kecepatan maksimal 8,86 km per jam. Data kecepatan maksimal drivetrain dari tabel ini kita gunakan untuk membandingkan dengan data kecepatan dari tabel 1, yaitu tabel kecepatan maksimal berdasarkan berat badan pada power tertentu dan gradien tertentu. Perkiraan gaya torsi. Perkiraan gaya torsi berfungsi untuk mengetahui berat ringannya kayuhan untuk berat badan tertentu agar menghasilkan power sepeda sebesar 100 watt atau 150 watt. Berat ringannya kayuhan ini akan kita bandingkan bila kita bersepeda di tanjakan dengan gradien tertentu. Langkah pertama, lihat kecepatan maksimal pada gradien 0 untuk berat total kita. Misalnya berat total kita 75 kg, maka kecepatan maksimal di jalan datar adalah 24,34 km per jam. Selanjutnya, kita harus mencari pada kombinasi drivetrain yang menghasilkan kecepatan 24,34 km per jam. Konversikan kecepatan menjadi meter per menit dengan cara mengalihkan kecepatan dengan 16,667 sehingga kecepatannya menjadi 405,66667 meter per menit. Asumsikan kita menggunakan chainring yang sama ketika kita di tanjakan. Dalam contoh kali ini, kita menggunakan chainring 32T dengan cadence 60 rpm dan diameter ban 26 inci. Rumus mencari gear ratio adalah kecepatan dibagi hasil keliling ban dalam satuan meter dengan rpm. Keliling ban adalah 26 inci kali 0,0254 meter kali 3,14 sama dengan 2,07366 meter. Maka gear ratio adalah 405,7 meter per menit dibagi hasil kali 2,074 meter dengan 60 rpm, yaitu 3,26. Bila chainring yang dipakai adalah 32T, maka jumlah gigi sprocket adalah jumlah gigi chainring dibagi gear ratio, yaitu 9,8 dibulatkan menjadi 10T. Nah, kayuhlah sepeda Anda dengan menggunakan chainring 32T dan sprocket 10T. Bila tidak ada, bisa 11T selama 20 menit. Itulah patokan awal gaya traksi Anda. Cara mengetahui kemampuan pesepeda. Dari tabel 1, cari kecepatan maksimal untuk berat total kita dan gradien tanjakan yang akan kita lalui. Misalnya kita memiliki berat total 75 kg dan jalur bersepeda yang akan kita lalui memiliki gradien tanjakan 16%. Maka kecepatan maksimal kita bila menggunakan power 100 watt adalah 2,82 km per jam. Sedangkan sepeda yang kita bawa, misalnya Xtrada 6, memiliki chainring terkecil 32T dan sprocket terbesar 42T. Maka dari tabel 2, kita dapatkan kecepatan maksimal 5,69 km per jam. Kemudian kita bandingkan kecepatan maksimal dari tabel 2, 5,69 km per jam, dengan kecepatan maksimal dari tabel 1, yaitu 2,82 km per jam, untuk mendapatkan power ratio kita. Istilah power ratio hanyalah istilah saya. Saya belum menemukan istilah yang resmi. Bagi yang mengetahui, tolong kasih tahu di kolom komentar. Dari data ini, kita dapatkan power ratio adalah 2. Ini berarti kita harus mengayuh pedal setengah dari 60 rpm atau kita mengayuh pedal dengan cadence 30 rpm. RPM yang lebih lambat menuntut gaya traksi yang diterapkan lebih besar pula, yaitu 2 kali lebih berat bila dibandingkan dengan gaya traksi patokan Anda. Untuk mempertahankan power sepeda tetap 100 watt, gaya torsi adalah tenaga untuk menginjak pedal. Kemampuan waktu bertahan kita pun juga bisa diperkirakan dengan menggunakan power ratio. Bila kita bisa bertahan selama 20 menit ketika mencoba gaya traksi patokan awal, maka waktu bertahan di tanjakan adalah 20 menit dibagi 2, atau hanya bisa bertahan 10 menit. Nah, bila kecepatan di tanjakan adalah 2,82 km per jam, maka kita hanya bisa menempuh jarak 470 meter selama 10 menit. Bila tanjakan memiliki panjang lebih dari itu, mau tidak mau kita harus berhenti. Seperti bila kita bersepeda ke Caringin Tilu Bandung, kita menemukan sepanjang 870 meter tanjakan dengan gradien antara 12 sampai 16%. Itu artinya, mau tidak mau, kita akan berhenti untuk beristirahat di tengah tanjakan tersebut. Dengan cara yang sama, bila berat total Anda 75 kg
dan ban sepeda berdiameter 26 inci, maka untuk menempuh tanjakan dengan gradien 20%, maka kecepatan mekanis maksimal 5,28 km per jam. Gradien 16%, 5,64 km per jam. Gradien 12%, 7,42 km per jam. Gradien 8%, 10,86 km per jam. Gradien 4%, 19,68 km per jam. Jadi, bila sepeda Anda menggunakan chainring 38T dan sprocket terbesar 32T, artinya kecepatan mekanis 8,86 km per jam, maka hindari jalur dengan gradien di atas 12%. Jadi bila dari perhitungan Anda, jalur sepeda yang ditempuh mengharuskan Anda memporsi tenaga lebih dari 2 kali lipat, power ratio di atas 2, tolong pikirkan lagi jalur tersebut. Atau bila Anda tetap ingin melewati jalur tersebut, sebaiknya matador saja. Manggih tanjakan, dorong, itu lebih aman untuk fisik dan jantung Anda. Bersepeda itu sehat, maka jangan sampai bersepeda membuat badan Anda menjadi tidak sehat. Semoga informasi ini bermanfaat, tetap sehat, salam goes.